Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan kali ini aku kembali dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah sebuah pesan dari Spirit Guides atau Malaikat Pelindung teman-teman. As usual sebetulnya seperti biasa. Tapi aku mau teman-teman tetap ingat kalau ini tetap adalah general reading. Karena ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, nanti jangan lupa untuk like, komen, cast aku, dan kalian boleh banget share video ini atau video apapun yang mungkin pernah aku bagikan sebelum rebrand atau setelah rebrand, setelah ganti nama. Di depan mata kalian ada 4 opsi. Aku sudah menyediakan 4 opsi. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, relax aja, and no need to rush. Kita nggak akan terburu-buru dan nggak akan tergesa-gesa. Kalau kamu mungkin juga terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, it's okay, nggak apa-apa banget, karena mungkin pesan yang perlu kamu dengar memang ada di lebih dari satu opsi saja. Ini nomor 1. Warnanya sih mirip-mirip ya semuanya, tapi gambarnya beda, dan aku mau teman-teman fokus ke yang manapun yang manggil. Kamu rasa memanggil atau kok kayaknya ini klik ya buat aku. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Dan ini nomor 4. Oke. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari opsi nomor 1. Akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Hai kamu yang terkasih. Akan ada waktu di mana mungkin kamu merasa seperti kamu kehilangan arah. Tapi kamu menolak untuk melihat bagianmu dalam segala hal. Dan ini terjadi ke semua orang. Terkadang ada suatu hal yang mungkin terasa familiar tapi tidak pas. Kalau mungkin kamu merasa bingung, sebetulnya yang perlu kamu lakukan adalah lemparkan semua peta yang biasa kamu gunakan. Yang mungkin selama ini hanya mengarahkanmu ke pengalaman-pengalaman dari masa lalu. Dan itu bukan suatu hal yang kamu butuhkan saat ini. Melainkan, coba tarik nafas dalam-dalam dan bukalah dirimu pada fakta atau kebenaran. Keinginan untuk bertahan dalam penolakan atau denial, itu artinya ada bagian dari dirimu yang tidak mau untuk bertanggung jawab atas pola yang selalu muncul dalam hidupmu. Ya, ini adalah waktu yang tepat untukmu bangun dan memulai kembali. Oh ya, by the way, kamu akan selalu memiliki kesempatan. Kamu memiliki kesempatan tidak terbatas untuk memulai kembali. Kami sangat-sangat mencintaimu. Sangat-sangat mencintaimu. Cobalah untuk bisa lebih lembut pada dirimu sendiri. Ketika kamu berusaha untuk keluar dari penyangkalan, itu akan terasa seperti dirimu dibutakan secara sementara oleh cahaya yang super terang, cahaya yang sangat terang, dan izinkan matamu untuk beradaptasi. Lanjutkan hidupmu. Kamu istimewa. Ada hidup yang indah dan cantik dan menarik menantimu di luar sana. Kami sangat-sangat mencintaimu. Oke. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, aku rasa kalian tuh entah it's either. The funny thing is, aku terpanggil buat rekam ini gak lama setelah Pluto baru direct-kan. Dan aku jujur terpanggil buat pilih nomor 1 juga. Jadi kita sama nih, mungkin energetically. Dan kalian mungkin baru melewati masa-masa entah itu Dark Night of the Soul, atau Awakening, atau Ascending lagi. Atau kamu baru melewati masa-masa dimana kamu harus berkenalan dengan shadow self kamu lagi, atau sisi diri gelap kamu lagi. Dimana kamu harus berkenalan dengan
Kamu harus lihat di mana aspek-aspek dirimu yang sempat stagnan, atau mungkin kamu baru keluar dari situasi stagnan itu. Semesta mau bilang, maybe the universe and your spirit guides want you to know that. Spirit guides kamu tuh pengen kamu tahu kalau nggak apa-apa kok, semua orang lewatin itu. Semua orang ada masa stagnannya sendiri. Tapi sekarang kamu udah kamu tahu pengalaman ini. Aku rasa kalian sadar kalau pengalaman ini sudah mengarahkan kamu ke titik yang lebih baik lagi. Sudah membantumu bertransformasi jadi pribadi yang lebih baik lagi. You're not the old you. Kamu yang sekarang bukan kamu yang dulu. Dan malaikat pelindung kamu mau kamu untuk, yuk kita mulai lagi yuk. Mulai lagi susun masa depannya. Mulai lagi susun hidupnya. Mulai lagi susun rencana yang jauh lebih baik lagi. Mulai lagi, tapi mulai laginya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Berhenti untuk kabur dari luka. Berhenti untuk kabur dari hadapi atau proses kegagalan kamu, proses emosi kamu, dimana mungkin kamu pernah ngerasa gagal, kamu marah, kamu itu. Hargai emosinya, proses emosinya, dan gunakan emosi yang kamu punya itu jadi fuel atau bahan bakar untuk kamu melangkah maju. This is nice. Oke. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Sambil kamu berpikir, ketika itu juga kamu sebetulnya sedang mengalami hidup. Pikiran adalah kekuatan yang sangat kuat. Dan mereka perlu untuk dikelola. Izinkanlah agar semua pikiran yang berantakan, yang chaotic, atau yang tidak menyenangkan untuk tenang. Agar mereka bisa melayani kamu. Atau lepaskan saja mereka dibandingkan kamu mengizinkan mereka untuk menghancurkanmu. Segala bentuk pikiran akan muncul ketika mereka terkoneksi dengan energi ketakutan. Dan mereka cenderung akan menyamar seperti kejujuran atau fakta. Tapi, fakta yang sejati atau yang betul-betul kebenaran adalah semuanya akan baik-baik saja. Pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja, kamu memiliki pikiran yang positif, kuat, terorganisir, mampu untuk menerima, kreatif, terbuka, dan lain sebagainya. Dan itu adalah pikiran yang kami ingin agar kamu miliki dan tetap kamu pikirkan. Dan kami ingin agar kamu bisa menenangkan pikiranmu, karena semua pikiran positif yang perlu kamu terus pikirkan itu memiliki kekuatan yang besar atau kualitas yang besar untuk bisa terus menstimulasi kamu dalam cara yang baik. Dan mereka tidak pernah pergi kemana-mana dari kamu. Lalu, bagaimanakah caramu biasanya menjaga pikiranmu atau memantau pikiran-pikiranmu? Mampukan dirimu untuk bermeditasi dan tinggalkan penghakiman dalam proses hidupmu. Semua orang punya kok ketakutan-ketakutan dan pikiran-pikiran negatifnya sendiri. Cintai mereka, cintai dirimu sendiri, dan lalu pilihlah pikiran-pikiran yang kamu ingin agar bisa direfleksikan kembali ke duniamu, ke realita hidupmu. Hidup itu tidak sulit apa yang kamu pikirkan. Kami sangat-sangat mencintaimu. This is nice. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa kalian mungkin saat ini lagi banyak overthinking, atau kamu lagi kalut dengan pikiran-pikiran dan ketakutanmu sendiri. Lalu spirit guides kamu atau malaikat pelindung kalian itu mau kalian untuk ingat, semua orang punya pikiran negatifnya sendiri kok, tapi tergantung kita. Tergantung bagaimana kita mau memilih, apakah kita mau mengizinkan diri kita terjebak dalam pikiran negatif over and over and over again, atau kita mau mengubah pikiran negatif itu menjadi fuel atau bahan bakar. Semua orang juga punya pikiran negatif, tapi semua orang juga bisa punya pikiran positif. Tergantung kamu. Oh, honestly aku lagi dalam proses pembuatan materi 2 kelas baru. Yang pertama kelas online sih mostly. Pertama kelas online Journey to My Best Self yang mau reborn, yang materinya sedang aku persiapkan baru lagi.
Dan yang kedua, kelas Healing and its Essence. Ada dua materi, ada dua kesamaan. Materi-materinya beberapa ada yang sama, tapi untuk Journey to My Best Life itu nanti adalah kelas online yang berfokus ke membantu pesertanya mengenali dirinya semaksimal mungkin dan berproses dalam perjalanan menjadi versi terbaiknya. Tapi kalau kelas Healing and its Essence itu adalah kelas online yang memfokuskan diri mengajarkan pesertanya tentang bagaimana cara dia bisa healing atau menyembuhkan diri dari trauma dan luka yang mungkin pernah mereka miliki. Ada satu materi di awal yang intinya sama, dua-duanya ada materi ini, tapi kelas Healing and its Essence tidak sedetail dan tidak sepanjang, seintens Journey to My Best Self. Materi yang sama itu adalah terkait bagaimana untuk mengelola pikiran negatif dan belajar untuk membedakan ketika misalnya kamu masuk ke pikiran negatif, tiba-tiba kalut, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa ngubah vibrasi kamu, ngubah energi kamu, balik lagi ke pikiran positif. Bukan berarti kamu menyangkal atau kabur dari luka atau kabur dari pikiran negatifnya. Nah, di situ kita akan belajar. Pas banget loh, literally pas banget. Dan aku rekaman ini tuh biasa tiba-tiba terpanggil rekam ini sekitar jam 4 pagi. Aku kebangun tadi sekitar setengah 4 pagi dan langsung feeling mau rekam ini. Padahal aku tidur jam 11, baru tidur jam 11. Setelah aku buat konten untuk sekelas itu. Divine timing. Tapi untuk teman-teman yang pilih nomor 2, ingatkan dirimu kalau kamu berhak untuk memilih. Apakah kamu mengizinkan pikiran negatif itu kontrol kamu like 24/7 atau kontrol kamu terus-terusan? Atau kamu mau mulai latihan dan mengubah pikiran negatif itu jadi fuel, jadi bahan bakar, dan mau mulai untuk mengizinkan dirimu menarik better condition, better situation, hal-hal yang lebih baik lagi dengan pikiran positif yang kamu juga miliki. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan sebelum rebrand dan masih ada identitas Deletion Priestess atau setelah rebrand. Oke, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, akan aku bacakan pesannya ya. What is this? Sebentar, aku minum dulu. Hai kamu yang terkasih. Kamu saat ini sedang berada dalam kondisi baik. Dan kami semua menari. Interesting. Dan kami semua menari tarian bahagia dari sini. Pada saat ini, kamu memiliki kekuatan yang kamu butuhkan untuk membuat pilihan bersama-sama dengan semesta dan menciptakan kembali keajaiban dalam hidupmu. Kamu mungkin bertanya-tanya, kemana semua ini akan melangkah? Kemana semua ini akan membawaku? Tapi ketika kamu ingin memanifestasikan keinginanmu untuk kebutuhan tertinggi, yang perlu kamu lakukan atau yang perlu kamu fokuskan adalah fokus di waktu sekarang. Karena semua kekuatan yang kamu miliki itu ada di waktu sekarang. Tanyakan pada dirimu, apa pikiran-pikiran yang mendominasi pikiranmu atau dirimu saat ini? Apa kepercayaan-kepercayaan yang memotivasi dirimu saat ini? Apakah kamu memiliki kejelasan saat ini? Bagaimanakah kejelasan hatimu dan ketenanganmu atau kesadaran atau koneksi yang sadar antara kamu dan Tuhan dan semesta? Apakah kamu terkoneksi? Atau kamu sebetulnya sedang berusaha untuk menjalani hidupmu melalui dirimu yang kecil atau memaksakan kehendakmu saja? Singkirkan semua bentuk energi negatif saat ini. Iri hati, pergilah. Duka, penyesalan, pergilah. Kemampuan untuk mengampuni dan cinta, tolong masuk. Kamu bisa menjalani hidupmu dengan sangat cantik dan sangat indah, serta menciptakan masa depan yang luar biasa kuat mulai dari sini saat ini. Mulai dari waktu sekarang. Tidakkah kamu merasa semangat dan bahagia untuk mengetahui bahwa kamu sebetulnya punya loh cheerleader atau tim yang akan selalu mendukungmu dari sini? Kami akan selalu mencintai dan memelukmu dari sini.
This is nice. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa malaikat pelindung kalian mau bilang kalau kamu tuh you're at the good phase at this moment. Kamu dalam titik kondisi hidup yang sebetulnya baik-baik aja. Pernah ada salah satu sahabat aku yang pernah bilang, jangan ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada. Kadang pikiran kita memang sejahat itu, aku tahu. Kalau kita terlanjur overthinking, mikirin ini, mikirin itu, kita terlanjur overthinking dan kita kalut sendiri, kadang pikiran kita itu jadi kayak ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada gitu lah. Ketika kamu mau mulai manifesting sesuatu atau mau kejar mimpi, mengejar harapan, yang perlu kamu fokuskan itu adalah present time. At this moment, now, waktu sekarang. Kalau kamu terus-terusan bolak-balik, stuck mikirin masa lalu, ujungnya kamu stres sendiri atau capek sendiri. Coba kamu cek and recheck lagi pikiran kamu. Cek and recheck lagi kondisi dirimu. Apakah kamu saat ini terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan semesta atau tidak? Singkirkan semua pikiran negatif. Ketakutan kamu, kebencian kamu. Mampukan dirimu untuk bisa memaafkan dan mencintai dengan tulus. Bukan hanya cinta romantis, termasuk mencintai hidup. Izinkan pengampunan dan cinta untuk mendominasi kamu dan terus membantumu untuk berjalan maju dalam hidup. I feel like a lot of you actually have strong manifesting power, tapi mungkin belum teraktivasi. Aku rasa banyak yang kalian punya bakat manifesting yang kuat, tapi mungkin belum sepenuhnya belum sepenuhnya teraktivasi juga. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang merasa sudah memilih kartu atau pilihan nomor 3. Dan dari tadi aku rasa ada yang gak enak di leherku, dan dadaku tuh berat. Banyak dari kalian yang mungkin saat ini tuh entah kamu ngerasa terbungkam, atau kamu pernah merasa terbungkam recently, atau kamu ngerasa kayak throat chakra kamu block dan heart chakra kamu block. Banyak dari kalian yang heart chakranya juga block, termasuk sakral chakra. Coba perhatikan 3 chakra yang aku sebutkan tadi: throat chakra, heart chakra, dan sakral chakra. Oke. Karena nomor 3 sudah. Sekarang kita lanjut, dan pas barusan aku selesai itu 444 di recordingnya. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4, akan aku bacakan pesan buat kalian ya. Hai kamu yang terkasih. Karena kamu tinggal di bumi, kamu memahami bagaimana bangunan itu dibangun. Iya bukan? Sebuah bangunan yang kokoh, namun juga fleksibel. Untuk jaga-jaga kalau ada gempa bumi. Faktanya adalah, kamu tidak bisa menawarkan suatu hal yang bisa kamu pertahankan, kecuali kalau itu dibangun berdasarkan fondasi yang kokoh. Entah itu ide yang muncul selangkah demi selangkah, satu waktu demi satu waktu, atau rumah yang butuh untuk memiliki fondasi yang kuat dulu, yang digali, dituang, dan dibangun. Kami ingin mengingatkan kepada kamu kalau mungkin saat ini kamu merasa kamu butuh dorongan atau motivasi untuk melihat bahwa situasi ini atau fakta ini betul dan terjadi dalam hidupmu saat ini. Hargailah fakta bahwa saat ini mungkin kamu bisa memperbaiki dulu segala bentuk retakan atau gesekan atau kekurangan dalam fondasi hidupmu yang sudah kamu jalani, dan kamu bisa memperbaiki itu dalam cara yang lebih mudah, tanpa perlu memaksakan situasi atau memaksakan kehendak. Begitu juga kamu bisa memeriksa untuk memastikan kerja kerasmu itu sedang betul-betul didukung. Lakukan ini, dan ketahuilah bahwa kamu sedang membangun hidupmu dalam cara yang sempurna dan tenang. Dan fondasi yang kamu miliki itu akan memaksimalkan dan memampukan kamu untuk menyambut segala macam dan banyak bentuk keajaiban yang menanti untuk kamu datangi nantinya. Kami sangat bahagia untukmu, dan kami semuanya penasaran dan tertarik untuk melihat apa yang sebetulnya ingin kamu bangun. Oke. Untuk teman-teman yang pilih nomor 4, aku benar-benar berasa you have big dreams.
Kalian punya mimpi yang besar, kalian punya harapan yang besar yang ingin kamu capai. Tapi mungkin saat ini kamu lagi ngerasa stagnan, atau kamu lagi ngerasa kayak progresnya kok gini-gini aja sih, progresnya kok ya stagnan aja. Dan malaikat pelindung kalian tuh pengen bilang, bukan stagnan sebetulnya, tapi kayak kamu lagi disuruh kayak general check aja, kayak bangun rumah juga nggak mungkin bisa sehari atau sekejap kan. Dan kamu perlu cek dulu, misalnya kayak kamu mau bangun rumah hari ini, kamu lihat tanahnya udah bagus belum, atau batu-bata yang dipilih udah bagus belum, terus bikin fondasinya, bikin pilarnya. Nggak mungkin hari ini kamu bikin misalnya groundbreaking terus tiba-tiba besoknya udah topping off juga, nggak mungkin. Kamu misalnya hari ini pasang batu bata pertama, butuh waktu, butuh proses, dan berkala juga butuh untuk kamu cek juga. Dalam malaikat pelindung kalian ingin teman-teman ingat kalau dalam proses meraih mimpi ini, ikuti step by step. Dan aku terpanggil, tiba-tiba terdengar kalimat yang ada di tatonya Jinjinnya Astro. Jinjin leadernya Astro, grup K-pop Astro. Jinjin punya tato, salah satu tatonya Jinjin itu adalah play with the process. Dan kalian ini perlu diingatkan tentang pentingnya play with the process. Izinkan dirimu untuk bisa bermain-main dengan prosesnya. Jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa. Oke. Aku rasa semuanya akan baik-baik aja sih. I don't know why I still feel called to talk to you guys. Aku ngerasa terpanggil untuk masih ngomong sama kalian. Karena mungkin ya sama kayak pesan di sini, kalian butuh encouragement, kalian butuh motivasi, kalian butuh entah mungkin teman ngobrol, teman sharing, teman diskusi. Tapi sebelum kamu yakin dengan apa yang mau kamu buat, yakinkan dirimu sendiri kalau kamu bisa kok bangun ini. Mungkin kalau ada delays atau ada postpone sana sini atau ada cobaan sana sini, bukan berarti kamu gak akan dapetin itu. Everything's gonna be alright. Trust me in this one. Semuanya akan baik-baik aja. Cuman kamu butuh untuk meyakinkan dirimu sebelum kamu bikin rumah ini, atau sebelum kamu pursue mimpi ini, fondasimu harus kuat dulu. Supaya nanti ketika ini jadi, atau ketika mimpimu kamu dapat mimpi itu, kamu lebih bisa sustain atau jaga itu. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang PFC nomor 4. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, guys aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan sebelum rebrand ketika namanya masih Delusion Priestess, dan setelah rebrand ketika aku pengen show up atau pengen muncul ke publik dengan identitasku sendiri. Anyways, semoga pesan yang aku bisa bagikan ke teman-teman bisa bermanfaat dalam cara apapun. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.